Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Nugraha, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025, Angkatan 12 NDH 07, Jabatan Operator Layanan Kesehatan di Instalasi Farmasi RSUD Cideres. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. RSUD Cideres merupakan rumah sakit milik pemerintah yang terletak di pemerintah Kabupaten Majalengka. Tepatnya di Jalan Raya Barat Cideres nomor 180 Bojong Cideres, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dengan predikat pelayanan kelas B, sehingga RSUD Cideres menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah Majalengka dan sekitarnya. Visi dan misi RSUD Cideres mengacu kepada visi misi Kabupaten Majalengka, yaitu Majalengka Langkung Sae, yang berarti mewujudkan Majalengka menjadi lebih baik. Visi ini terinspirasi dari hadis tentang dorongan untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Moto RSUD Cideres adalah Motekar, maju, optimal, terpercaya, efektif, kreatif, amanah, dan ramah. Berikut ini adalah instalasi dan unit yang ada di RSUD Cideres. Yang pertama, di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, ada beberapa instalasi dan unit yang membawahinya. Bisa dilihat di tabel. Kemudian yang kedua, di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan, ada juga instalasinya, ada 4. Bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang non-medik, ada 5 instalasi yang membawahinya. Kemudian bagian umum ada 7 instalasi yang membawahinya, dan bagian keuangan ada 1 instalasi, yaitu instalasi layanan administrasi terpadu. Struktur organisasi di RSUD Cideres dikepalai oleh direktur, kemudian dibawahi oleh wakil direktur, kepala bidang, dan subkoordinator. Tugas dan fungsi operator layanan kesehatan menurut Permenpan RB nomor 282 tahun 2025. Tugasnya adalah membantu pelaksanaan pelayanan kefarmasian secara administratif dan operasional, guna menjamin ketersediaan, ketepatan, dan ketertelusuran obat serta alat kesehatan bagi pasien dan unit pelayanan di rumah sakit. Fungsi operator layanan kesehatan yang pertama, pelayanan administrasi, mencakup menginput resep pasien ke dalam sistem informasi SIM-RS atau apotek online BPJS, melakukan verifikasi data resep dan kesesuaian klaim BPJS, menyusun laporan pemakaian dan permintaan obat LPLPO, kartu stok, rekap distribusi. Kedua, pelayanan logistik, membantu pengelolaan stok perbekalan farmasi, obat, dan alkes, termasuk penerimaan, pengecekan, dan pencatatan, membantu distribusi obat dan alkes ke unit pelayanan, apotek rawat jalan, rawat inap, depo farmasi, dan lain-lain, melakukan pengecekan dan pelaporan kebutuhan barang secara berkala. 3. Pelayanan operasional dan teknis ringan, menyiapkan ruang pelayanan dan perlengkapan untuk kegiatan pelayanan farmasi, menjaga kebersihan dan kerapian area kerja di instalasi farmasi, memberikan bantuan teknis non-medis di area pelayanan, misalnya mengarahkan pasien atau keluarga pasien terkait alur administratif. Standar layanan yang harus dicapai. 1. Akurasi data. Data pasien, resep, dan stok yang diinput ke sistem harus akurat, lengkap, dan mutakhir. 2. Ketepatan logistik. Ketepatan stok, mencatat dan melaporkan stok secara berkala dan akurat. Kemudian distribusi tepat waktu, memastikan perbekalan farmasi tersedia di unit pelayanan atau apotek tepat waktu. 3. Kecepatan pelayanan dukungan, menanggapi permintaan administrasi atau logistik dari apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan cepat dan sigap. 4. Kerapian dan kebersihan, area kerja dan penyimpanan harus bersih, rapi, dan tertata sesuai standar kebersihan dan keselamatan kerja. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama, akurasi entry data pasien atau resep. Itu untuk memastikan keselamatan pasien melalui data yang benar, mencegah kesalahan pemberian obat, dan mendukung akuntabilitas administrasi rumah sakit. Yang kedua, pengelolaan logistik stok obat. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan obat yang optimal. Ketersediaan obat yang baik merupakan kunci keberhasilan terapi pasien dan mendukung fungsi utama RSUD sebagai penyedia layanan kesehatan. Yang ketiga, dukungan operasional cepat. Tujuannya meningkatkan efisiensi alur kerja di instalasi farmasi, apotek rawat jalan, atau inap, sehingga mempercepat waktu tunggu pasien untuk mendapatkan obat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien dan mutu layanan RSUD. Yang terakhir, kerapihan area kerja. Tujuannya menciptakan lingkungan kerja yang aman, higienis, dan profesional, yang penting untuk kualitas kerja staf farmasi dan kesan positif bagi pasien. Tindakan untuk peningkatan kinerja melalui Smart ASN. Bidang administrasi. Yang pertama, aspek Smart ASN-nya digital literasi, yaitu tindakan yang harus dilakukan menguasai sistem informasi farmasi atau rumah sakit SIM-RS, seperti yang dipakai di Cideres itu adalah Aviat, dan juga ada aplikasi apotek online BPJS untuk keperluan model
modul entry data resep, dan juga manajemen rekam medis elektronik. Dampaknya apa? Mengurangi waktu tunggu pasien di apotek, pelayanan lebih cepat, dan meminimalkan kesalahan input data. Aspek smart yang kedua itu data management. Tindakan yang harus dilakukan, menerapkan praktik verifikasi ganda atau cross-check. Dampaknya adalah meningkatkan akurasi administrasi untuk keselamatan pasien dan pelaporan keuangan RS. Aspek smart ASN berikutnya itu inisiatif digital. Tindakannya apa? Menerapkan sistem digitalisasi pengarsipan resep dan dokumen untuk mengurangi tumpukan berkas fisik. Dampaknya apa? Mempercepat proses pencarian resep lama dan audit, menghemat waktu dan ruang kerja. Di bidang logistik, aspek smart ASN pertama itu IT skills, operasi. Tindakan yang harus dilakukan itu mengoptimalkan atau menggunakan perangkat lunak inventory sederhana. Contohnya Google Sheet untuk pencatatan real-time distribusi perbekalan farmasi. Dampaknya apa? Memastikan data stok selalu up-to-date, mempermudah pelaporan kebutuhan, dan mencegah stok kosong. Aspek smart ASN berikutnya itu etika dan integritas. Tindakan yang harus dilakukan, menjamin setiap transaksi dan pencatatan logistik dilakukan dengan jujur dan transparan. Dampaknya apa? Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instalasi farmasi. Aspek smart ASN pada bidang operasional itu salah satunya hospitality. Tindakan yang harus dilakukan, menerapkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dampaknya apa? Meningkatkan indeks kepuasan pasien. Aspek smart ASN berikutnya itu komunikasi digital. Tindakan yang harus dilakukan, memanfaatkan platform komunikasi digital RS, seperti sistem Aviat di rumah sakit kita Cideres. Kemudian dampaknya apa? Menciptakan koordinasi yang efisien dan terdokumentasi dengan baik, mengurangi miscommunication. Smart ASN berikutnya itu adalah inovasi proses. Tindakan yang harus dilakukan apa? Salah satunya mengusulkan SPO alur pelayanan obat. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan pasien. Terima kasih, itulah video monolog yang saya sudah paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.